Tersesat di Gunung Bayangan. Alam Gunung Bayangan terkenal dengan pemandangannya yang indah dan memikat. Namun, gunung ini juga punya sisi lain yang tak terlihat oleh mata biasa. Dikisahkan bahwa siapapun yang memasuki hutan di puncak gunung itu setelah senja akan tersesat dalam labirin tak kasat mata. Banyak yang percaya kalau Gunung Bayangan dihuni makhluk gaib yang siap menyeret para pendaki yang ceroboh. Namun, kisah-kisah ini tidak menyurutkan niat Damar, Galih, Rama, dan Ridho, 4 sahabat yang sangat tertarik mendaki dan ingin mencoba jalur baru yang lebih ekstrim di gunung tersebut. Pagi itu, keempat sahabat tersebut memulai perjalanan mereka dengan penuh semangat. Pemandangan sekitar sangat indah, dan mereka berempat menikmati suara burung, aroma pinus, serta udara segar yang membelai wajah mereka. Jalur yang mereka pilih terkenal jarang dilewati pendaki karena jauh dari jalur utama, dan nyaris tak ada tanda arah di sana. Namun, Damar yang memiliki pengalaman mendaki menganggap itu bukan masalah besar. Seiring berjalan lebih jauh, mereka mulai merasakan jalan yang semakin curam dan licin. Pohon-pohon di sekitarnya pun semakin rapat dan gelap, membentuk semacam lorong alami yang terasa sangat sunyi. Matahari mulai turun, dan bayangan pepohonan yang semakin panjang menciptakan suasana yang sedikit mencekam. Mereka mulai bercanda untuk menghilangkan kegugupan, namun dalam hati, Rama merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan ini terus mengganggunya, tapi dia memilih untuk tidak mengatakan apapun agar tidak dianggap penakut. "Ayo kita lanjutkan. Jangan sampai kemalaman di sini," kata Damar sambil mengeluarkan senter dari ranselnya. Malam mulai tiba lebih cepat dari yang mereka duga, dan mereka akhirnya sadar kalau mereka kehilangan arah. Galih mengeluh bahwa mereka sudah terlalu jauh dari jalur yang mereka pilih. Damar mencoba mengeluarkan peta digital di ponselnya, namun sinyal ponsel mereka tidak berfungsi di tengah hutan lebat itu. "Apa kita harus mendirikan tenda di sini dan menunggu sampai pagi?" tanya Ridho dengan nada gemetar. Udara mulai terasa semakin dingin, dan hutan di sekeliling mereka berubah menjadi lautan kegelapan. Rasa takut mulai menghantui mereka. Namun, Damar tetap optimis. "Kita pasti bisa menemukan jalan keluar. Mungkin hanya beberapa ratus meter lagi." Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan langkah ragu, diterangi oleh sinar senter yang tampak kecil di tengah kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik dari arah kiri. Awalnya mereka pikir itu hanya hewan liar, tapi suara itu terdengar semakin dekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka dari balik pepohonan. Mereka mencoba mempercepat langkah, namun suara itu semakin mendekat. "Set, kalian dengar itu?" bisik Rama sambil menggenggam erat tangan Ridho. Ketegangan mulai terasa di antara mereka. Di tengah perjalanan, Damar yang berada di depan tiba-tiba berhenti, membuat yang lain menabraknya. "Ada apa?" tanya Galih yang terlihat mulai panik. Damar menunjuk ke arah pepohonan di depan mereka, di mana sebuah bayangan hitam berdiri diam. Sosok itu tampak seperti manusia, namun tingginya tak biasa, dan bentuk tubuhnya terasa salah, tangan dan kakinya terlalu panjang, dengan wajah yang tidak terlihat jelas di bawah bayang-bayang pepohonan. Mereka semua membeku, saling berpandangan tanpa tahu harus berbuat apa. Perlahan, bayangan itu bergerak maju, membuat suara aneh seperti gesekan kayu yang tajam. Ridho yang paling takut mulai menangis, sementara Damar mencoba mengarahkan senter ke sosok itu, namun sosok itu seolah menghilang begitu cahaya mengenainya. "Kita harus pergi sekarang," kata Galih yang tak lagi bisa menahan ketakutannya. Mereka berlari ke arah berlawanan, namun jalan yang mereka lalui terasa semakin asing. Mereka tidak lagi mengenali pohon-pohon di sekitar, seolah-olah hutan itu berubah bentuk setiap kali mereka melangkah. Setelah berlari cukup jauh, mereka sampai di sebuah tempat yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, area lapang yang dikelilingi oleh pohon-pohon tua dengan bentuk aneh, seperti membentuk lingkaran. Mereka berhenti di tengah lapangan tersebut, terengah-engah dan kebingungan. "Apa ini?" bisik Rama. Di tengah lingkaran itu,
mereka melihat batu besar dengan ukiran simbol-simbol kuno yang tidak mereka kenali. Batu itu terasa memancarkan aura dingin, dan seolah-olah ada suara lirih yang bergema dari dalamnya, memanggil-manggil mereka untuk mendekat. Tanpa sadar, Rido mulai melangkah mendekati batu itu dengan mata kosong. "Jangan, jangan mendekat," teriak Galih sambil menariknya mundur. Tapi, saat dia menarik Rido, suara-suara aneh mulai terdengar di telinga mereka. Suara tawa, tangisan, dan bisikan yang tidak jelas berasal dari mana, memenuhi udara di sekitar mereka. Selamatkan aku," suara wanita tua yang parau terdengar begitu jelas, memohon dengan nada penuh keputusasaan. Mereka semua berusaha menutup telinga, namun suara itu semakin kuat, membuat kepala mereka berdenyut kesakitan. Ketika mereka mencoba melarikan diri dari lingkaran itu, Rama tiba-tiba terjatuh dan mulai terseret ke dalam kegelapan hutan, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Dia berteriak meminta tolong, namun tubuhnya menghilang begitu saja di balik bayang-bayang pohon. Damar mencoba mengejarnya, namun yang dia temukan hanyalah kabut tebal dan dingin yang menghalangi pandangannya. Galih dan Rido berusaha berlari ke arah lain, namun mereka terpisah di tengah hutan. Kini mereka berdua terjebak dalam kegelapan yang seolah hidup dan siap menelan mereka kapan saja. Rido, yang kini sendirian, merasa ada yang mengikutinya di balik pepohonan. Sesekali dia menoleh dan melihat sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala, tersenyum lebar ke arahnya. Rido mencoba berlari, namun kakinya terasa berat, seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya mulai dingin dan lemas. Damar, yang kini sendirian, mencoba mencari jalan keluar sambil memanggil-manggil nama teman-temannya. Namun, suaranya hanya bergema dalam kesunyian hutan, seolah tidak ada yang mendengarnya. Saat itu, dia menyadari bahwa hutan ini bukan tempat biasa, ini adalah dimensi yang berbeda, tempat di mana waktu dan ruang tidak berlaku sama. Akhirnya, dia menemukan sebuah jalan kecil yang mengarah ke tepi hutan. Dengan napas tersengal, dia berjalan cepat, berharap ini adalah jalan pulang. Namun, di tepi jalan itu, dia melihat sosok Rama, berdiri diam dengan kepala tertunduk. "Rama," Damar mendekat, namun saat sosok itu mengangkat wajahnya, dia menyadari bahwa itu bukan Rama. Wajah itu tampak pucat, dengan mata kosong dan senyum lebar yang menyeramkan. Tubuh Damar membeku, tidak bisa bergerak saat sosok itu mendekat padanya, dengan suara tawa yang semakin keras di telinganya. Keesokan paginya, tim pencari hanya menemukan barang-barang pribadi mereka di tengah hutan, sementara keempat sahabat itu tidak pernah ditemukan. Masyarakat sekitar percaya bahwa mereka telah menjadi korban dari penghuni Gunung Bayangan, makhluk-makhluk yang menjaga hutan dari orang-orang yang berani mengusik kedamaian mereka. Sejak hari itu, warga desa tidak pernah berani mendekati jalur tersebut, terutama saat malam tiba. Mereka tahu bahwa mereka yang masuk ke dalam kegelapan Gunung Bayangan mungkin tidak akan pernah kembali. Cerita ini adalah pengingat bahwa alam liar punya aturan dan misterinya sendiri. Kadang, kita tak boleh terlalu percaya diri di hadapan kekuatan yang tidak terlihat.